Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini, karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Gini Mas, saya kan baru 1 bulan di Hongkong. Terus ya cerita aja Mbak, cerita sampai selesai, sampai apa yang mau sampai ngomongin. Terus? Saya kan baru 1 bulan di Hongkong kan Mas. Terus majikan saya itu baik banget. Saya baru masuk itu dia itu baik, cuma kayak saya itu belum bisa adaptasi sama majikan saya. Kayak ning ati iki koyo Mas yo. Kayak urung iso nganu karo majikan ngono lho. Iya majikanku apik. Terus aku kan ngomong anak aku ning kene Mas. Nah, barike anake kan lek apa jenenge lek ngomong anake enggak sangka cilik kan yo ngono kae tau urung gelem karo awake dhewe. Nah, ki lek esuk ki yo ora tau. Aku nggak tahu ini panganan apa piye ngono. Soalnya majikaku ke tak tekoni jarine nggak gawe panganan, nggak usah nyapu panganan kayak ngono. Ya aku bingung kerja apa ning kono. Ning kene iki kerja apa aku ngono, kabeh tak resiki tilire. Barang-barang wis tak resiki, wis tak apa jenenge tak canda ngono tilire. Kok aku ngerasa aku lek aku kayak ciuku sayang kok enggak juga anakku nyapa kok malah resek-resek ngono. Tapi cukup piye wong ya anake karo aku malah ditendangi tianu. Jadi aku kayak bingung, kadang kayak aku bingung arep piye wong jenenge melok wong kayak lek kurang dorong ae ya ora penak. Mas. Sebelumnya sampean jaga apa? Sebelumnya aku jaga anak, tapi anak Indo ki beda ngono karo koyo bahasa Indonesia Mbak, bahasa Indonesia. Penontonku dari Afrika juga, nanti nggak ngerti sampean ngomong bahasa Jawa. Halo? Apa ya Mas? Pernah jaga anak di Indonesia umur 2 tahun, cewek. Itu beda banget sama jaga di Hongkong. Beda. Aku kelihatannya itu kenal suaramu deh Mbak. Nomornya kok sedo. Gimana Mas? Kelihatannya aku pernah dengar kayak suaramu, tapi kayak saya kenal, tapi sudah deh. Sekarang jaga anak. Ya, sekarang jaga anaknya 2. Terus anak saya itu gimana ya? Sama saya itu yang satunya itu bisa mau tak saya ajak ngobrol itu mau, tapi yang satunya itu nggak mau. Terus majikan saya itu kayak gimana ya Mas ya, kayak mikir itu kalau saya itu nggak bisa jaga anak gitu loh Mas. Terus saya kan sekarang kan lagi nggak ada di rumah, lagi keluar negeri majikan saya. Terus saya WA itu nggak ada respon sama sekali. Kan saya kan sama ama di rumah. Terus dia itu kayak gimana ya Mas ya, kayak apa itu ke amanya, nggak sama saya, nggak ngomong sama saya gitu loh Mas. Jadi kadang tuh kayak saya itu kayak numpang hidup saja gitu di sini.
Jadi kayak nggak enak gitu loh. Mau kerja ini salah, mau kerja itu juga takut salah gitu loh. Udah. Udah. Kalau aku ngomong jangan dipotong ya. Iya. Ya, konsekuensinya kalau ngobrol sama aku gantian ngobrolnya. Sampai aku kasih kesempatan sampean ngomong. Makanya kan sampean ngomong tak dengerin. Supaya aku bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi dalam diri sampean. Saya menyimak dan memperhatikan dari 4-5 menit sampean ngomong tadi. Oke, sebelumnya sampean finish apa break? Jawabnya pendek aja. Finish. Sebelumnya finish, berapa tahun? 1 tahun. Tuh, 1 tahun kok finish ya? Finish di Indonesia kan? Aku kan baru pertama di Hong Kong. Iya. Oh, ya berarti sampean itu belum, masih non. Iya, non. Itu hanya non. Nah, gini. Iya. Sampean ini kena sindrom. Enggak kenal. Enggak. Sindrom itu ada gangguan mental, sindrom. Itu namanya sindrom. Jadi bukan nama orang sindrom itu. Jadi sampean itu sindrom kepercayaan diri yang kurang. Insecure. Jadi takut dengan apa yang kalian yang sampean lakukan sendiri, takut tidak bisa nepain sesuatu sendiri. Itu namanya sindrom, Mbak. Sindrom itu bukan nama orang, ya. Umur sampean berapa? 26. Nah, pernah punya anak? Ya, udah punya. Berapa? 1. Nah, gimana sampean merawat anak sampean, pernah nggak? Pernah. Nah, tapi kan itu anak sendiri. Ini anaknya orang kan? Iya. Ya. Terus sampean ketika saya ngobrol sama sampean kan, dalam ngambil hati seorang anak itu kan tahu caranya, bener nggak? Karena sampean kan tanggap sebagai seorang ibu kan? Iya. Ya. Nah, proses itu memang nggak semerta-merta. Jadi butuh mengenali karakternya dia, sifatnya dia. Ya kalau orang Hongkong itu kan memangnya dari kecil itu kan mintanya semuanya serba disiapkan. Ya sedangkan sampean nggak nyiapin apa-apa. Ya sekarang mencoba kira-kira apa yang harus disiapkan. Misalnya bajunya dia sekolah atau dia nggak sekolah, atau misalnya pagi harus gosok gigi, malam juga harus gosok gigi misalnya. Misalnya kepegang sama sampean ya. Terus sampean harus perbanyak komunikasi dengan orang tuanya. Anakmu ini kebiasaannya piye? Terus aku harus kayak gimana terhadap anakmu ini, seperti apa yang kamu mau kira-kira dari saya untuk melayani anakmu, bagaimana? Itu komunikasikan, Mbak. Itu yang sebenarnya teman-teman itu kurang. Di Hongkong itu ketika adaptasi baru, non-ek atau bahkan sudah lama ganti ke majikan, masalah yang paling utama itu adalah berkomunikasi bersama majikan. Itu persoalan mendasar. Dan ketika itu tidak terjadi, komunikasi itu tak terjadi, pekerjaan itu akan jadi kayak semrawut, serba salah, gak bener. Nah kalau ini kan bukan majikannya, tapi perasaannya sampean kan. Halo? Tapi iya Mas, tapi apa ya? Kayak apa ya? Nah, saya kan WA gak dibalas. Gimana ya? Ya WA-nya sampean dianggapnya nggak terlalu penting lah. Ya sampean berpikir sendiri, kalau nggak dibalas ya sudah, berarti sampean harus improvisasi. Nah itu namanya. Kalau sampean sudah komunikasi, sampean sudah ngomong tapi tidak dibales, ya sampean harus berimprovisasi. Improvisasi itu artinya kita harus melakukan sesuatu yang setidaknya perlu dan harus dilakukan. Nah, nanti perkara salah atau benar kan dianya yang benerin.
Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya Mas, bisa. Jadi sampean ini benar-benar masih benar-benar masih butuh harus banyak belajar. Makanya tonton konten saya itu full 5.800 wes sak tekane sampean ngaten delok. Biar sampean punya gambaran, punya pandangan. Oh, begini tadi wong. Oh, begitu. Oh, dituduh mencuri piye. Oh, jaga anak yang kasar kayak gini, yang susah ditaklukkan. Oh, jaga nenek yang kayak gini. Jadi dengan pengalaman-pengalamannya orang yang banyak sampean dengar, sampean kan lama-lama oh kayak gini ya Hongkong itu. Baru 2 bulan tuh sampean. Iya, 2 bulan. 2 bulan itu bayangannya di Indonesia cuman adik aku berangkat, aku kerja, aku tiap bulan gajian 10 juta. Ah, bayangannya cuman di situ. Belum pada titik di mana keruwetan kerja itu kayak gimana. Belum pada titik di mana bagaimana memahami dan mengenali sifat karakter seluruh keluarga yang ada di situ. Tidak hanya anak, dadai, singsang semuanya. Nah, gak disuruh bikin sarapan itu kan mungkin mereka sudah ada makan paginya kan di sekolahan. Kok sama? Enggak ada, kalau makan pagi enggak ada, cuma kayak gimana ya Mas, aku kan kayak kan dikasih dikasih kertas gitu kan, dikasih jadwal sama mbak yang dulu pernah kerja di sini, tapi jadwalnya itu nggak sesuai sama yang di buku. Kok nggak bikinin makan siang untuk anak, terus yo banyaklah yang nggak sesuai. Ya komunikasi no Mbak sama majikan. Kuncinya komunikasi. Terus sampean jangan bilang ke saya kalau misalnya sudah WA nggak dibalas, ya sudah berarti cara komunikasinya pakai cara yang lain. Bisa dipahami nggak? Bisa. Dan sampean harus menggali terus, berimprovisasi namanya. Berimprovisasi itu terus. Apa ya? Aku harus gimana ya? Harus seperti apa ya? Ya layaknya ketika sampean ibaratnya lah nanti kalau nggak ada instruksi atau nggak ada perintah ya sampean layaknya rumah ini seharusnya sebagaimana harus kita jaga seperti apa, bagaimana menjaga anak yang baik itu seharusnya kayak gimana, entah bukunya, entah raknya, entah bajunya, besok sekolah segala sesuatu ya di prepare aja. Kalau bertanyanya seharusnya kepada saya apa yang harus saya lakukan, pekerjaan buat anak itu banyak Mbak. Pekerjaan teman-teman itu di Hongkong itu dari pagi sampai malam itu bisa jadi nggak ada berhentinya. Nah kalau sampai ngerasa bahwa kok aku kayak nganggur, nggak ngerjain apapun, berarti sampai tidak terbiasa improvisasi dan melakukan sesuatu yang sampai anggap wajib harus dilakukan. Nah kalau misalnya salah ya betulkan, minta dibetulkan sama majikan. Kalau aku salah, kamu kasih tahu saya ya, saya masih penyesuaian terhadap keluargamu, sifatmu, karakter anakmu, aku semuanya harus mempelajari, aku harus cepat, bantu aku untuk bisa melakukan itu semuanya. Nah ngomongnya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, sampai ngomong-ngomongan nggak sama majikan? Halo, Mbak. Iya. Sampean ngobrol nggak sama majikan? Aku nggak marah loh ya, Mbak. Aku itu nggak nekan sampean loh ya. Aku tuh cuman menggambarkan situasi, menanyakan situasi dan keadaan supaya lebih detail, agar persoalan yang sampean alami itu bisa sampean pahami. Seharusnya aku tuh bagaimana, kan begitu tuh. Kan kuncinya di situ tuh. Nelpon sama aku kan di situ tuh. Mau mecahin persoalan itu kan. Iya. Ya, komunikasi harus dibangun. Rumah majikan itu kalau ataupun dibersihkan, mau dibersihkan 2 kali 3 kali sampai kinclong itu. Penggawean itu tetap enak, Mbak. Tetap ada. Pekerjaan itu nggak mungkin nggak ada. Iya, Mas. Benar.
Ya, mulai kerak-kerake blower dapur itu, ya kan? Itu bawa-bawa kulkas bleduk-bleduk, buku-buku yang disulaki apa bufete, apalagi tuh anak-anak pasti berantakan kabeh kan. Dan wong Hongkong kan barangnya nggak sedikit kan. Omahe cilik tapi barangnya saemblak-emblak, ya kan? Iya enggak? Iya bener. Iya. Tapi nganu Mas, mending gini yo aku kan saya kan pokok berusaha tak saya pikir apa sih yang kurang dari saya, kenapa majikan saya bisa kayak gini, kan saya kan kadang berpikir kayak gitu kan Mas ya. Terus apa ketemunya itu 3 hari saya mikir sampai kepala saya itu kayak rasanya kayak mau copot dari leher. Itu ketemunya itu kayak apa ya, oh ternyata yang difokuskan ini anak, kalau pekerjaan itu masalah nomor 2. Jadi kan kalau anak 2 itu kan bisa berantem, bisa apa ya Mas ya, jadi kayak gitulah kalau anak 2 itu. Terus kalau apa ya, saya itu bingungnya gini, kan saya belum bisa bahasa. Terus kalau saya duduk terus sama anak-anak gitu, takutnya nanti majikan saya itu apa ya, kayak marah gitu, rumah kok nggak dibersihin apa gimana gitu, kok kamu duduk aja. Di sisi lain saya harus jaga anak 2 ini, dan di sisi lain rumah belum saya bersihkan. Jadi solusinya gimana Mas? Ya sampean harus ngomong sama anaknya, udah ya main-main, nanti kalau habis main-main panggil Cece, nggak usah berantem, nggak usah ribut, Cece mau bersih-bersih ya. Ngomong kayak gitu lah. Sampean kalau nggak ngomong ya mereka yang menganggap sampean nggak iso boso Mbak. Kalau udah nggak bisa bahasa ya sudah, yang jelas dia tidak akan ngikutin apa yang sampean mau. Sampean harus ngomong, kalian main di sini ya, nanti kalau udah selesai jam sekian habis main mandi semuanya persiapan ya, Cece mau bersih-bersih. Terus diamati, namanya anak ini kan kadang-kadang gelewer ya, di sela-sela sampean bersihin segala sesuatunya, terus dilihat waktunya mandi, waktunya apa. Jadi memang mesti double fungsi, karena sampean ini di-hire sama dijeng sama majikan itu untuk ngurusin rumah dan ngurusin anak. Tapi dia spesifik di anak, ya anak tidak mungkin sampean terus duduk, enggak, ya diajari. Kamu mau main apa ya udah disiapin mainannya di sini, udah nggak perlu lari-lari. Lah nek sampean nggak bisa ngomong sama anak terus piye ngasih instruksinya sama anak. Nah ini kan menjadi persoalan. Mau nggak mau ya sampean harus tepat bisa ngomong yang mereka bisa paham, atau bahasa sampean, komunikasi sampean yang membuat dia bisa memahami apa yang sampean mau. Udah begitu. Dan lakukan pekerjaan dan bersihkan segalanya juga. Dan nanti jam berapa waktunya mandi. Namanya anak-anak itu kan banyaknya kan main toh Mbak. Iya. Ya nggak apa-apa main ya, di dunianya dia memang main, ya udah dia main. Tapi diawasi, diliatin. Oh gitu toh Mas ya Mas. Loh iya loh. Yang bekerjanya sampean, aku jadi melok mikir sing sampean kerja no jadi ini. Iya pernah. Ya kan sampean kan kayak aku solusi toh. sebenarnya kita itu bukan ngasih solusi, ngobrol gitu loh, supaya sampean itu mindfulness sih, memahami sampean diri sampean sendiri itu seperti apa, di sini ngapain, hari ini seperti apa, itu kita mau apa, kita di Hongkong ini mau ngapain, itu namanya mindfulness. Jadi sampean harus benar-benar memahami diri sampean sendiri. Gak apa-apa. Tapi apa? Tapi terkadang ya Mas yo. Terkadang kan kalau apa ya, kalau saya instruksi kepada anaknya gitu kan, kadang sama amanya
kamu nggak usah bilang kayak gini, kamu nggak usah kayak gitu, kamu nggak, biarin gitu. Jadi kayak gimana ya, beda sama Ya sampean ya anak kan memang nggak kena hatinya sama sampean. Cece itu punya tanggung jawab. Disuruh mamamu, disuruh papamu untuk jaga kalian. Ya dibilang kan pelan-pelan, namanya arek kan ya mesti angel kandanan itu Mbak. Bener nggak aku ngomong? iya bener Mas. Ya sampean terus ngomong sampai mereka memahami kerjaan sampean itu ngapain dan ada apa dan kenapa sampean ditaruh di rumah itu mereka harus memahami dan sampean harus bisa bahasanya untuk agar mereka memahami apa yang sing sampean karepno. Maksud gak? Iya. Jangan tapi ya belajar improve Mbak. Kan dari tadi saya ngomong improve. Jadi nek ngejak ngomong-ngomongan sama saya, jangan banyak tapinya. Jalani, lakukan. Kalau sampean nggak terima atas apa yang saya sampaikan, kemudian solusi yang saya kasih, ya coba sampean berpikir dengan ngomong-ngomongan dengan saya menemukan formula sendiri nggak? Karena yang tahu situasi dan keadaan di sana jauh lebih lengkap, komplit itu sampean sendiri. Jadi atas apa yang saya sampaikan sampean uraikan. Jangan sampean bilang tapi lah aku ngene, lah anake ngene, lah anake ngono. Lah itu kan padha ae aku mbok wong-wong mikir, melok mikir masalahnya sampean. Paham enggak? Lebih. Loh bukan masalah berpikirnya tetap sampean harus berpikir sendiri. Saya itu cuma menstimulus saja. Kalimat improve, sampean memahami, itu yang harus sampean pahami. Jadi jangan omongan saya ini ya maksud saya. Itu bukan aku kudu piye, Mas. Nah nek wis tak kandhani jawabannya lah tapi lah ngene, lah ngono. Terus gaya apa aku ngomong, Mbak? Nek sampean jawabnya tapi. Iya. Oke. Dari diskusi kita itu sampean itu gak terima gitu loh, Mbak. Dalam aku terima, Mas. Enggak gini. Gak terimanya itu dalam artian lah tapi, lah terus aku kan terus mikir nih. Terus lah tapi, lah aku terus mikir nih. Sing jadi mikir kan dari aku, Mbak. Padahal yang ngadepi pekerjaan itu sampean. Aku cuman memberikan pandangan dan gambaran. Anak secara mental dan psikologi itu harus dideketinya pakai hati. Harus dengan lemah lembut, dengan iming-iming, dolanan, waktu apa atau hal yang ibaratnya dia itu impress sama sampean, interesting sama sampean. Ceceku baik, ceceku sabar. Cece kamu lapar enggak? Cece mau bikin ini, kamu mau enggak? Nah, kan dipancing-pancing hal yang seperti itu, Mbak. Bisa dipahami enggak maksud saya? Bisa, Mas. Jadi anak itu ya supaya lulut ya bagaimana caranya kita menaklukkannya? Kan seperti itu toh, Mbak. Iya. Ngasih apa yang jadi kesenangannya dia, ya kan? Memperhatikan rame, aku ngonten nih rame. Jadi kayak gitu. Ya, Mbak. Iya, Mas. Jadi kembali lagi aku hanya mancing saiti gitu loh. Selanjutnya sampai oh iya aku berarti kudu ngene. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi pertentangan itu pasti ada karena sampean yang tahu kondisinya 100% dan aku cuman dari ceritanya sampean, bener gak? Iya. Ya pasti saya tidak akan menguasai situasi dan keadaan di sana, tapi saya cuman mempelajari mental dan psikisnya sampean. Itu kunci. Kenapa banyak orang bertanya sama saya? Karena saya dari sampean berbicara 5 menit, 3 menit di awal, 5 menit di awal,
7 menit saya mempelajari karakter, cara berpikirnya sampean, terus supaya nanti bisa sampai nerima atas apa yang saya sampaikan, kan aku harus ngasih gambaran dan pandangan